Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan share tentang pemasangan benda kerja di cekam ya, agar kita bisa melakukan proses bubut dan hasilnya bagus. Kadang kita diminta untuk memberikan kesejajaran dengan batas toleransi tertentu. Kalau benda kerjanya masih baru, masih bakalan, belum terkena proses, kita bisa langsung menggunakan part seperti ini. Kemudian ini kita rilis, kita nolkan ya spidolnya, spidol utamanya kita nolkan. Terus ini dikunci biasa aja, nggak terlalu kencang. Kemudian kita pakai pahat kita sebagai alat ukurnya, kemudian diputar sampai sekira kita mengetahui celah ini enggak beda renggangnya ya. Jadi coba dulu seperti ini mungkin. Jadi kita lihat kira-kira nanti renggangnya celahnya sama apa enggak. Nah, ini kan lebih rapat, terus kemudian ini lebih renggang sedikit. Nah, kalau seperti ini berarti kita luruskan sedikit seperti ini sampai nanti sekiranya betul-betul lurus. Nah, itu kan kelihatan nyayat ya, berarti dia masih oleng benda kerjanya ya. Memang harus jeli, teliti agar hasilnya bisa betul presisi. Pada bagian ini dia lebih mepet, berarti yang sebelah sini ini setengah diameternya ini kita betulkan sedikit sehingga nanti dia bisa benar-benar bagus lurus. Kita bisa menggunakan dengan alat seperti ini. Kalau sudah oke, ini dikencengi ya, atau kalau di bengkel-bengkel umum itu dikasih alat seperti ini, kemudian dikasih alat bantu, jadi akhirnya nanti seperti ini. Nah, sama prinsip kerjanya sama ya, prinsip kerjanya sama. Dilihat celahnya nanti itu kira-kira sama apa enggak. Kalau misalnya sudah sama celahnya, ketika ini kita putar seperti ini, nggak ada celah yang lebih lebar atau lebih sempit, maka bisa dikatakan benda ini sudah lurus, sudah bagus. Jadi kalau misalnya kita pakai ya kalau kita puput ya, insya Allah hasilnya nanti juga bagus. Atau kita juga bisa menggunakan dial indikator. Kalau kita menggunakan dial indikator, biasanya benda kerjanya itu sudah melakukan proses, sudah dilakukan proses seperti kayak ini ya. Ini kalau misalnya kita pakai alat bantu kayak pahat atau apa yang tajam, maka dia akan tergores, akan catat produk. Maka digunakan dial indikator ya. Dial indikator itu seperti ini. Nah, ini dial indikator ini kalau kita ke sana, ini nanti dia sifatnya magnet, dia akan nempel seperti ini ya, akan nempel seperti itu. Kalau ini diputar balik seperti ini, dia magnetnya tidak nyampe. Ini contoh kita pakai dial ya, seperti ini, kemudian magnetnya diaktifkan. Nah, agar ini tepat di angka 0, kita melihat di sebelah sini ini ada pengaturnya, ini. Jadi ini renggang-enggaknya ini berpengaruh di naik turunnya ini. Oke, ini diatur. Contoh misalnya seperti ini. Oke, nah diatur enggak-enggaknya itu seperti itu, jarumnya itu. Kalau sudah di angka 0 seperti itu, kita bisa memutar
nanti toleransi yang diizinkan berapa. Ini tadi kita pakai alat ukurnya pahat ya, itu masih ada gerak seperti ini, ada berapa strip itu ya, bisa dilihat. Maka yang paling tinggi itu adalah yang ke arah paling kanan. Nah ini paling tinggi, kemudian dia putar balik, berarti dia sudah pada posisi puncak. Ini harus kita pukul agar dia agak ke sana sedikit. Sampai pada batas toleransi yang diizinkan, itu berapa strip gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang paling tinggi ini harus diturunkan dengan cara dipukul. Ini kalau misalnya kita ingin garapan yang betul-betul presisi sampai dengan batas toleransi biasanya 0,02 untuk kesejajaran itu ya, itu batas toleransi yang sudah sangat bagus ini. Jadi kira-kira seperti itu. Yang penting tahu caranya. Diingat, ini dia turun, berarti kalau jarumnya ke sana turun, kalau jarumnya balik ke sini ini berarti dia naik, dia lebih tinggi, ini berarti ini dipukul. Jadi kita bisa pakai dial ini, atau kita pakai alat bantu, entah itu pahat atau kita kasih besi yang sekiranya kita bisa mengukur celahnya seperti kita menggunakan pahat tadi. Oke, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.